X43. Wajah Rose seketika berubah pias, mendengar apa yang dikatakan Luisa padanya. Maafkan Bibi. Bibi mengira pamanmu datang untuk membuat kekacauan di sini. Dengan senyum palsunya, dibalik rasa kesal pada pengusaha tampan itu. Tidak Bibi, kau salah paham. Kau tahu mamaku sedari tadi merasakan perutnya terus terasa sakit karena adik bayiku sebentar lagi akan lahir, jadi tidak mungkin dia menemaniku. Begitupun juga dengan papa, yang tidak mungkin meninggalkan mamaku. Jadi karena aku sangat ingin datang ke toko kue ini, jadi pada saat paman tampanku ini datang ke rumahku, aku minta saja Dai yang menemaniku ke toko meyakinkan Rose dengan ucapan yang dia katakan. Senyum palsu terbingkai di wajah Rose, mendengar apa yang dikatakan Luisa padanya. Maaf Luisa, kalau Bibi sudah berpikiran buruk tentang pamanmu yang selalu kau sebut tampan ini. Dan juga paman yang paling menyebalkan. Berucap dengan pelan saat menyebutkan kalimat menyebalkan, tapi bisa itu terdengar oleh Luisa. Mimik cemberut, dan tatapan yang seketika kesal, hingga membuat gadis kecil itu, semakin terlihat menggemaskan dengan pipi yang semakin cubi akibat cemberut pada bibinya. Pamanku tidak menyebalkan Bibi. Pamanku adalah paman yang paling baik sedunia, jadi kau sangat salah jika kau menyebutkan pamanku sangat menyebalkan. Iya kan paman? Dengan kedua bola mata berbinar, menatap Louis yang tengah tersenyum padanya. Terima kasih sayang karena kau sudah menganggap paman adalah paman yang paling di dunia ini, dan paman sangat sayang padamu Luisa. Dengan sekilas mencuri pandang pada Rose, tapi gadis cantik itu seketika langsung memalingkan wajahnya, dengan raut wajah yang semakin terlihat kesal. Dasar laki-laki brengsek, mesum, dia pikir siapa dia? Gerutu Rose dalam hati. Bibi, di mana Oma Alma? Dari tadi, aku tidak melihatnya. Luisa bertanya, seraya menyedarkan pandangannya pada kesegala arah, saat tidak mendapati keberadaan Oma Almanya. Oma Alma sedang membuat kue di dapur, pesanan-pesanan pelanggan toko kue kita. Paman, maaf aku harus meninggalkanmu. Silahkan nikmati kue-kue yang disuguhkan toko ini. Dan ingat Bibi, layani pamanku dengan baik. Jangan sampai kau merusak citra toko kue kita, karena kau kesal pasa pamanku. Peringatannya, dan berlalu begitu saja. Susanan canggung seketika melanda, usai perginya Luisa ke dapur. Rose tetap menampilkan wajah juteknya, dan sibuk dengan kegiatannya menata kue-kue dalam etalase, tanpa menghiraukan Louis yang sedari tadi terus menatapnya. Rose semakin menyibukkan dirinya, dengan melakukan banyak kegiatan. Jemarinya menjangkau sebuah lap bermotif garis-garis yang terletak di sudut ruangan, dan mulai membersihkan meja, kursi, ataupun etalase-etalase dengan tetap menampilkan wajah juteknya. Hembusan napas terdengar berat, melihat sikap Rose yang begitu acuh padanya. Dan dia tahu, Rose pasti masih menyimpan dendam padanya. Dengan langkah pelan, dia melangkah menghampiri Rose yang tengah menyibukkan diri membersihkan meja, dan kursi-kursi. Sedikit kaget saat Louis menyambanginya. Dan dengan raut wajah tertekuk kesal, dia berbicara pada pria di depannya. Bukankah kue dan minumanmu disimpan di meja sana? Kenapa kau malah mendatangku? Jika ada yang ingin kau pesan lagi, kau tinggal bilang saja, tidak perlu sampai menghampiriku. Apakah kau masih marah padaku? Suara pelan, dengan tatapan yang begitu dalam pada gadis cantik itu. Tidak menanggapi apa yang dikatakan Louis, Rose tetap melanjutkan kegiatannya, seolah menganggap pria itu seperti hantu yang terlihat. Rose, panggilnya pelan, tapi lagi-lagi gadis bermanik abu itu sama sekali tidak memperdulikannya keberadaannya. Rasa kesal seketika menyelimuti, lebih mendekat pada gadis itu, seraya menggenggam jemarinya yang membuat Rose begitu kaget. Apa yang kau lakukan? Lepaskan tanganku Tuan Louis. Bukankah kau lihat, kalau aku sedang bekerja? Tatapan tajam, yang membingkai penuh di wajah cantik Rose, dengan terus berusaha melepaskan genggaman tangan itu. Aku tidak akan melepaskannya. Katakan, apa kau masih menyimpan dendam padaku, karena ciuman itu? Aku tidak punya alasan untuk marah padamu. Lagi pula, aku sudah melupakan kejadian itu. Sebab menurutku, sangat tidak penting. Dan aku sudah melupakan ciuman kita itu. Dengan nada berapi-api, saat kalimat itu terucap. Tersenyum getir, mendengar apa yang dikatakan Rose padanya. Dan entah kenapa ada rasa tidak suka dalam dirinya, mendengar kalau Rose sudah melupakan ciuman mereka. Jadi kau sudah melupakan ciuman, yang kita lakukan itu. Tentu saja, buat apa aku mengingat ciuman yang sama sekali tidak penting bagiku itu. Tiap membayangkannya saja, aku sudah sangat muak. Dengan nada penuh penekanan. Sudut bibirnya menyeringai, mendengar apa yang dikatakan Rose padanya. Tatapannya mengedar ke segala arah, dan memastikan tidak ada seorang pun di dalam ruangan itu. Menarik tubuh Rose lebih mendekat padanya, dan sekali lagi dia mencium gadis itu tanpa meminta izin. Matanya terbelalak lebar, begitu Louis menyatukan bibir mereka. Rose berusaha melepaskan pagutan itu, saat lelaki tampan itu semakin memperdalam ciuman mereka. Tubuh yang awal memberontak, akhirnya perlahan tenang dan mulai menikmati ciuman itu yang diberikan CEO tampan itu. Paman, Bibi. Suara panggilan Luisa menghampiri keduanya, hingga seketika ciuman itu terhenti saat Rose mendorong kuat tubuh pria itu. Raut wajah tampan itu tertekuk kesal, melihat kedatangan Luisa yang membuat mau tidak mau keduanya mengakhiri ciuman itu. Ada apa Luisa? Kenapa kau teriak-teriak? Wajah mungil Luisa menatap paman tampannya dengan panik, seraya menarik-narik kecil paman tampannya.
Paman, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Keningnya berkerut, dengan rasa penasaran membingkai penuh di wajah tampannya. Ke rumah sakit, untuk apa Luisa? Nona Alana sudah melahirkan, dan bayinya perempuan. Tuan Dev baru saja menghubungiku, menyampaikan berita bahagia ini. Alma berucap, dengan kedua kaki melangkah menghampiri mereka. Alana sudah melahirkan, ucap Louis dan Rose bersamaan, yang kaget dengan apa yang dikatakan wanita paruh baya itu. Iya paman, Bibi, adik bayiku sudah lahir. Dan dia sama sepertiku, sangat cantik. Dengan bola mata berbinar, akibat bahagia. Baiklah, ayo kita ke rumah sakit untuk melihat adik bayimu. Dan apakah kalian akan ikut bersama kami? Tawar Louis pada Alma, dan juga Rose. Aku, dan Bibi Alma akan naik taksi saja. Jadi kalian pergilah dahulu. Tidak Rose, bukankah tujuan kita sama? Jadi Bibi rasa buat apa kita harus menunggu taksi lagi, kita berangkat saja dengan Tuan Louis, dan juga Luisa. Tapi Bibi, aku, dengan nada malas, dan wajah cemberut pada Louis yang terus tersenyum padanya. Kita akan berangkat bersama mereka. Ayo Tuan Louis, Luisa kita berangkat sekarang. Oma sudah tidak sabar, ingin melihat adik bayimu. Dengan melangkah keluar beriringan, bersama Paman Louis dan Luisa. Mendecak kesal, dan bibirnya terus menggerutu pada Louis, saat dirinya tidak memiliki pilihan lain selain satu mobil dengan Louis. Dasar menyebalkan, mesum, gumamnya, dengan kedua kaki melangkah keluar dari toko. Luisa mengambil tempat duduk di belakang, di mana Alma sudah. Dan terlebih dahulu duduk di kursi penumpang, saat Rose akan naik, dan duduk di kursi penumpang bersama keduanya, Luisa seketika mencekal. Buka pintunya Luisa, Bibi juga ingin ke rumah sakit melihat adik bayimu. Dengan tetap berusaha masuk ke dalam kendaraan roda 4 itu. Kau harus duduk di depan Bibi. Bukankah kau kekasih pamanku? Siapa bilang aku kekasih pamanmu Luisa? Jadi Bibi mohon, buka pintunya. Bibi, kenapa kau masih saja menyangkal kalau kau tidak menyukai pamanku? Dengan menjeda kalimatnya, dan tatapan matanya beralih pada Alma yang tengah duduk di sampingnya. Asal kau tahu Oma Alma, Bibi Rose, dan pamanku Louis pernah berciuman. Ketiga orang dewasa itu begitu kaget, mendengar apa yang dikatakan Luisa barusan. Dan jangan ditanya lagi bagaimana raut wajah Rose saat ini, wajahnya begitu merah karena malu dengan apa yang dikatakan Luisa, yang memang nyata adanya. Hingga membuat Rose dilanda penasaran, bagaimana dia tahu kalau Luisa tahu, dia dan pamannya pernah berciuman. Bagaimana dia bisa tahu, apakah si mesum ini memberitahukan anak kecil seperti Luisa? Membatin dari Rose. Apakah kau tahu artinya berciuman? Alma bertanya, dengan senyum sekilas menatap Louis, dan Rose yang dengan wajah mereka yang merona karena malu. Tidak Oma, tapi Paman Daven pernah mengatakan, kalau dia pernah berciuman dengan pacarnya saat dia sekolah dulu. Dan ciuman itu, hanya dilakukan oleh orang dewasa saja. Jadi berarti Paman Louis, dan Bibi Rose berpacaran. Bukankah mereka pernah berciuman? Dengan polos, dan lugasnya Luisa menjawab apa yang ditanyakan Alma. Raut wajah Rose semakin memerah, dan dengan cepat dia duduk di depan, dan meminta Louis untuk segera menjalankan kendaraan roda 4 itu. Daripada berlama-lama mendengar, ucapan Luisa yang semakin membuatnya malu. Tuan Louis, buat apa kau diam saja? Ayo jalan rumah sakit. Suasana bahagia, tengah dirasakan Dev, dan Alana dengan lahirnya anak perempuan mereka. Tubuh lemah itu masih terbaring di atas ranjang hospital, usai tenaganya terkuras abis melahirkan anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan. Kedua bola mata itu terus tertuju pada Dev, yang tengah menerima telepone. Senyuman kecil membingkai di wajah cantik itu, mengandung makna yang begitu mendalam. Keduanya alis Dev bertaut, saat mendapati tatapan Alana yang begitu dalam menatapnya. Menghampiri ranjang, dan duduk di tepiannya. Katakan padaku, ada apa? Kenapa kau terus menatapku? Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Senyuman kecil melukis di wajah cantik Alana, seraya mengusap air mata yang sudah lolos tanpa dia sadari. Aku hanya bahagia. Semua terasa seperti mimpi Dev. Keningnya berkerut, sebab tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Alana. Hal apa yang membuat kau bahagia? Katakan padaku, apakah karena kelahiran anak ketiga kita? Salah satunya itu, menautkan kedua alisnya, dengan raut wajah yang semakin penasaran. Katakan padaku, apa itu? Aku bahagia, sebab di saat awal kehamilan hingga aku melahirkan, kau selalu ada di sampingku. Tidak seperti dulu, dengan menunduk, ketika dia melewati kehamilan, hingga melahirkan seorang diri. Tersenyum getir, mendengar apa yang dikatakan istrinya. Maafkan aku, yang tidak ada di saat kau berjuang melahirkan Louis, dan Luisa dulu. Untuk menebus semuanya, aku janji akan menjadi suami, dan ayah yang baik buat kau, dan anak-anak kita. Terima kasih suamiku, aku sangat mencintaimu. Aku juga akan menjadi istri, dan ibu yang baik buat anak-anak kita nantinya. Senyum bahagia, membingkai di wajah tampan Dev dengan apa yang dikatakan istrinya. Aku juga mencintamu Alana, sangat mencintaimu, dengan melabuhkan sebuah kecupan kecil pada bibir istrinya. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka, hingga membuyarkan suasana romantis yang tercipta antara pasangan suami istri itu. Papa, Mama, suara Luisa yang cukup memekikkan telinga,
saat kedua kakinya melangkah masuk ke dalam ruangan, bersama ketiga orang dewasa itu. Apa yang kau bawa untuk Papa, Luisa? Bukankah kau dan Paman Louis baru saja dari toko kue? Maaf aku Papa. Aku lupa karena terburu-buru ingin kemari. Kedua kakinya menghampiri tempat tidur bayi, dan melihat isi di dalamnya. Raut wajah kecewa seketika membingkai penuh di wajah mungil Luisa, saat tidak menemukan adik bayinya. Mama, di mana adik bayiku? Bukankah dia sudah lahir? Bersabarlah. Sedikit lagi adik bayimu akan diantar. Bibirnya mungilnya mengerucut, terselip rasa kesal di sana, mendengar jawaban ayahnya. Apakah masih lama Papa? Kenapa mereka tidak segera membawanya? Apa yang masih mereka lakukan pada adikku? Dev tersenyum kecil seraya jemarinya membenahi helaian rambut, yang menutupi sebagian alis anak perempuannya. Tidak akan lama lagi, Luisa. Baiklah, jawabnya dengan nada memelas. Rose menyambangi sahabatnya, dan duduk di kursi kecil samping bed hospital. Sedari tadi kau terus tersenyum, aku jadi iri dengan apa yang kau rasakan sekarang. Membingkai senyuman kecil, mendengar apa yang dikatakan Rose padanya. Maka cepatlah menyusul, agar kau bisa merasakan seperti apa yang aku rasakan. Bukankah dia ada di sini? Dengan tatapan sekilas menatap ke arah Louis, yang tengah berbincang-bincang dengan Dev. Wajah Rose seketika berubah pias, dengan apa yang baru saja dikatakan Alana padanya. Ah, apa maksudmu Alana? Aku tidak mengerti, jawabnya tersenyum kikuk. Luisa mengerucutkan bibirnya, melihat bibinya yang masih saja tidak mau mengakui paman tampannya sebagai kekasihnya. Ayolah Bibi, kau jangan berbohong lagi. Bukankah kau juga menyukai pamanku, bahkan kalian pernah berciuman? Jawab Luisa dengan lugasnya. Apa yang baru saja dikatakan Luisa, membuat mereka semua yang berada di dalam situ begitu terkejut, terutama untuk Alana dan Dev. Hingga membuat Dev mengeram kesal, sebab mengira putrinya sudah berbicara sembarangan. Kenapa kau berbicara seperti itu Luisa? Itu sangat tidak sopan. Iya Luisa, siapa yang mengajarmu untuk berbicara seperti itu? Itu sangat tidak baik anakku. Louis, Rose, maafkan putriku. Dia masih kecil, jadi belum paham apa yang dia bicarakan. Celah Alana, yang merasa tidak enak hati pada kedua orang dewasa itu. Gadis kecil itu mendecak kesal pada kedua orang tuanya. Aku hanya berbicara sebenarnya Pa, buat apa aku berbohong? Kalau aku berbohong Papa, dan Mama bisa menanyakan langsung pada Paman dan Bibi. Iya kan Oma Alma? Tersenyum palsu, saat tatapan Alana dan Dev tertuju padanya, untuk meminta jawaban kebenaran apa yang dikatakan anak perempuan mereka. Kenapa harus menanyakan pada Oma, Luisa? Kenapa kau berbohong Oma, bukankah tadi kau pun mendengarnya? Kalau Paman Louis bilang, dia pernah mencium bibiku Rose. Alana dan Dev tersentak kaget, mendengar apa yang dikatakan putri mereka. Tatapan Alana teralih menatap Rose, dengan raut wajah yang telah bersemu merah, seraya menunduk malu. Beralih pada Louis yang nampak santai, seolah ucapan itu tidak berpengaruh sama sekali. Apakah itu memang benar Louis, kalau kau pernah mencium sahabatku? Senyum kecil terukir di wajah CEO tampan itu, dengan apa yang baru saja ditanyakan Alana. Tanyakan saja langsung pada sahabatmu Alana, apakah semua itu benar? Dengan bola mata tertuju pada Rose, yang hanya menunduk. Tatapan tajam, dengan raut wajah kesal dia menatap Louis mendengar apa yang baru saja dia katakan. Kau sangat menyebalkan. Dev yang sedari tadi memperhatikan semuanya. Seketika langsung menyela pembicaraan mereka. Tunggu, mendengar bagaimana ekspresi Nona Rose, aku rasa yang dikatakan putriku ini benar. Dan kau Louis, apakah ada hal yang kau sembunyikan dariku? Paman menyukai Bibi, Papa. Dia memintaku untuk membantunya, untuk menjadikan Bibi Rose sebagai pacarnya. Celah Luisa, yang terlihat begitu antusias. Apa yang kau bicarakan Luisa? Kenapa kau mengatakan pada semua orang? Kau membuat Bibi malu. Raut wajah tertekuk kesal. Tawa lepas membingkai di wajah Alana, dan Dev melihat bagaimana sikap yang Rose tunjukkan. Apa yang kau ragukan dari sahabatku Nona Rose, dia adalah pria yang baik. Dan aku sangat mengenal latar belakang keluarganya, jadi kau tidak perlu khawatir. Perlahan Alana meraih jemari sahabatnya, menatapnya dengan senyuman lembut. Rose, panggilnya pelan, mendongakkan kepala, menatap dengan intens wajah Alana. Maafkan aku Alana, karena tidak jujur padamu. Aku hanya malu, karena diam-diam sudah mengaguminya selama ini. Seulas senyuman membingkai di wajah Alana, mendengar apa yang dikatakan gadis berlesung pipi itu. Buat apa kau malu? Kau tahu, kita berdua ini sudah seperti saudara, jadi tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Dan aku sangat mendukung, jika kau bersamanya. Alana, kedua bola mata nampak buram, akibat air mata yang sudah tergenang. Maafkan aku, dan kau juga, sudah kuanggap saudaraku sendiri Alana. Aku sangat menyayangimu. Kau mencintai Tuan Louis. Alana mencoba untuk bertanya, memastikan perasaan sahabatnya pada mantan kekasihnya. Aku, jawabnya yang terlihat ragu. Katakan, bagaimana perasaanmu? Kau tidak perlu merasa tidak enak hati padaku. Alana tersenyum menatap sahabatnya. Ayolah Bibi, kenapa kau mesti malu? Aku tahu, kau menyukai pamanku. Gadis kecil itu, nampak tidak sabaran saat bibinya Rose tak kunjung berbicara.
Tatapannya mengedar ke segala arah, menatap setiap orang yang terlihat resah, dan berhenti pada Louis, yang terlihat lebih gelisah menanti jawabannya. Hembusan napas terdengar berat, sebelum mengutarakan isi hatinya. Aku mencintaimu Tuan Louis, aku tidak pernah berhenti mengagumi, dan mencintaimu. Dan aku mau, memberi kau kesempatan lagi. Mereka yang berada di dalam situ terlihat begitu bahagia, dengan jawaban yang keluar dari bibir gadis bermanik abu itu. Luisa segera menyambangi bibinya, dengan bola mata berbinar menatap bibinya. Kau serius Bibi, kau mau menjadi pacar pamanku? Ayolah Luisa, bukankah tadi bibimu sudah bilang memberi pamanmu kesempatan? Berarti dia mau menjadi pacar pamanmu. Alana nampak tersenyum, menatap wajah sahabatnya yang nampak merona. Tapi aku mau, Bibi yang mengatakan langsung Mama. Bagaimana Bibi, apakah kau mau menjadi pacar pamanku? Tatapan penuh harap, dengan raut wajah tidak sabaran. Iya, Bibi mau, menjadi pacar paman tampanmu Luisa. Dengan senyuman kecil, Seraya mencubit gemas pipi gembul Luisa. Seketika melonjak kegirangan, mendengar jawaban yang keluar dari bibinya Rose. Kedua kaki kecilnya menyambangi Louis, yang sedari tadi terus tersenyum. Ingat paman, kau harus menyelesaikan pembayaran hari ini juga. Bukankah, misi kita sudah selesai? Tadi kau pun sudah mendengarnya, kalau bibiku Rose mau menjadi pacarmu. Tawa kecil, dengan jemari mengacak-ngacak rambut gadis kecil itu. Terima kasih Nona Luisa, karena kau sudah menjalankan tugasmu dengan sangat baik. Dan apapun yang Nona minta, aku pasti akan mengabulkan. Canda Louis, pada putri sahabatnya itu. Terima kasih paman, dan aku senang bisa membantumu. Jawabnya dengan bangga. Alana dan Dev menggeleng pelan, melihat bagaimana sikap putrinya itu. Aku rasa sikapnya itu, diturunkan darimu sayang. Bukan aku, sebab kurasa, aku tidak pernah bersikap seperti itu. Dan apakah, menurutmu itu buruk istriku? Entahlah, dengan mengangkat kedua pundaknya, saat Dev mengajukan pertanyaan itu.